pagi, viewer. Apa yang paling enak di pagi-pagi seperti sekarang ini? Ngopi. Nah, ini Mbah Poros lagi menikmati kopi pagi. Kopi menoreh ya. Iya. Ini kopi menoreh memang rasanya ya. Dan di sini ya, ini kan kebetulan Mbah Poros lagi lewat di tempat ini ya, di jalan itu ya, mau liputan pagi. Kok diampirnya sama sobat lama ya, ditawarin ngopi. Ya karena Mbah Poros suka ngopi, memang gatok ngopi ya, tidak nolak tawaran itu ya. Nah, disediakan kopi dan di sini ada biskuit ya, dua jenis. Tetapi Mbah Poros melihat di sini kok disajiin makanan tradisional ini ya. Sebentar. Nah, ini namanya kalau di daerah Pemalang, Pekalongan itu gemblong, bukan gemblong. Kalau gemblong Mbah Poros ini Mbah Gemblong. Kalau ini namanya gemblong ya. Gemblong ini sangat terkenal. Bahan bakunya dari ketela ya, dari ketela. Ini yang pedes-pedes ini apa? Semacam serundeng, bukan ya? Bukan, itu dari kelapa tapi dibakar. Oh, dibakar gitu. Ya. Taruh dulu. Ya. Maaf, bukan, kelapa itu diambil kelapanya, Ya. dari cangkoknya terus dibakar. Ya. Kemudian diparut, dibumbuin ya. Dibumbuin, dibikin sambal. Oh iya, rasanya enak sekali. Ini iya, khas Borobudur kalau ini ya. Tetapi ini sebentar, Mbak Untung dulu. Berbeda dari sambal Kluban Urap ya. Iya, beda ya. Kalau itu agak kebasahan dan yang ini kering ya. Dan ini gemblong ini kalau dicampur dengan ini semacam sambal sebetulnya ya. Memang sambal. Ya, sambal ini. Sambal bakar. Sambal bakar ini. Ya, sambal bakar jelas ya. Iya, sambal ini bakar. pesan apa tadi nih? Biasa saya kalau sering misalnya pas lewat itu ngambil. Oh, gitu ya. Karena saya suka. Di Iya. samping itu kan saya pernah lihat TV itu, dari segi kesehatan kalau bisa orang itu minimal tuh 1 minggu itu konsumsi yang sejenis ketela kata gitu. Iya, Itu betul. cuma lantaran insya Allah mencegah kanker. Betul. Atau semacam apa ya, pokoknya kanker itu sama tumor gitu kan. Ya. Nah, saya juga pernah dengar Pak dari petugas pos Babatan, namanya Pak Tri. Makanan ya yang di dalam tanah itu bagus. Nah itu apa ya, yang kependem itu ya, ketela itu kan. Iya. Itu bisa mereduksi atau ya, penyakit-penyakit itu bisa lah. Nah ini Mbah Poros mau mencoba ini ya. Nah ini nih, saya shoot dulu ya. Oke. Ini gemblong, saya mengatakannya namanya dengan sambalnya. Coba akan bantu coba ini. Luar biasa nih, luar biasa sekali, lembut sekali ya. Ini lembutnya hampir sama dengan getuk khas Magelang, getuk trio ya. Lembutnya ya, ada kenyalnya, sangat murah, terjangkau, kapan dicari. Harganya juga relatif murah ya. Iya. Ya inilah makanan tradisional Jawa itu sangat kaya. Ketela ini bisa menjadi aneka produk olahan. Namanya beda-beda, ya kan? Kalau dijadikan itu semacam camilan keripik itu juga jenisnya macam-macam. Ada yang pedas, ada yang gurih, ya kan? Emping Jawa, puyur, ya kan? Banyak sekali. Orang Jawa memang kreatif ya. Orang Indonesia juga ya, bukan nanti
Nggak Java sentris kalau apa, orang Indonesia itu kreatif, aneka bahan baku apapun diolah jadi kulineran tuh wah luar biasa. Di Kalimantan, di Maluku, di Papua, di Sumatera, ya di mana lagi, Sulawesi, kuliner khas Indonesia itu banyak, dan itu kuliner tradisional. Apalagi kalau di kawasan Borobudur ini kan banyak home industry, ada yang bikin apa ya, sondok ya, ada ya. Terus Rengganis itu apa, rengginang ya. Nah, rengginang banyak produk khas dari Borobudur. Tempe juga ada ya kan. Kalau tahu di Tanjung Sari, kalau tempe ya di mana, di Brangkal itu ada. Hampir semua tempat di Borobudur itu ada yang memproduksi tempe, atau kalau tahu kayaknya Tanjung Sari doang yang ya, sentra di sana. Iya. Dan kalau ngelipoh itu gerabah ya. Gerabah. Ini sekarang ini tanggal 2. Ini kan besok kita mengikuti ya, kan ada ini apa, PPKM ya, diterapkannya PPKM tanggal 3 sampai tanggal 30 ya. Iya, tanggal 30. Jadi ya kita harus mengikuti saja aturan pemerintah. Saya percaya bahwa pemerintah itu memberikan ya itulah benar, jadi ikuti saja pembatasan misalnya jam 8 itu sudah tidak boleh keluar masuk RT RW, ikuti saja ya. Ini kan ini Mbak Gemblung ngomong mewakili pribadi, bukan mewakili siapa-siapa gitu ya kan. Ada istilahnya apa, perintah dari gubernur ke wali kota, bupati untuk menerapkan itu apa, PPKM itu dari tanggal 3 sampai tanggal 30 karena ini situasional. Dan memang COVID itu trennya meningkat. Jadi ya pemimpin daerah dan pemimpin pusat juga itu kan harus melindungi warganya, warga negara, warga provinsi, warga kota, warga kabupaten harus sehat, jangan sampai terpapar virus ya COVID-19 dan varian-varian barunya, yakni COVID Desember itu, bukan Desember, COVID Delta. Nah itu Delta itu tahun 2001 yang datang dari India. Yang datang dari India itu cepat datangnya, martabak dari India itu menyebar ke seluruh Indonesia, boneka dari India itu juga. Tapi kalau itu it's okay, kalau virusnya dari India no, nggak boleh. Oke, itu saja ngevlog Mbah Poros atau Mbah Duh atau Mbah Untung atau Mbah Gemblung ya, menikmati ini kopi pagi ya di desa Ngargogondo, dusunnya Paraan. Nah, Paraan ini namanya sama dengan di daerah Temanggung juga Paraan. Kebetulan di sini juga ada Paraan, dan ini juga dikenal sebagai itu ada kendaraan lewat ya. Itu bawa tahu, muat tahu dari Tanjung Sari mau dibawa ke Jagalan. Kalau apa prediksi saya ya, sebagian di dropping ke Pasar Rakyat Candirejo. Akses jalan di sini oke, Mbah Gemblung nambah lagi akses jalan di Ngargogondo ya, di hampir semua di wilayah kawasan Borobudur sudah bagus karena ini kan kawasan wisata, jadi harus didukung dengan akses jalan yang bagus pula ya. Itu di depan ya, oke akan saya shoot tapi nggak bisa saya zoom out ya. Nah, inilah lingkungan
di Dusun Paraan, dan di Dusun Paraan ini dikenal juga sebagai desa bahasa. Ada taman kelinci, taman edukasi ya, tapi sekarang ini sudah tutup hampir semua tempat-tempat wisata di Borobudur gitu ya, termasuk apa namanya, Taman Kelinci itu pendukung pariwisata di Borobudur. Wah, ini ada tamu, apa? Monggo. Monggo kunjuk Pak, mriki Pak. Binara. Oke. Oke. Diantar ya. Asisten rumah tangga. Oh iya, iya. Masak juga ya? Iya, enggak. Enggak. Itulah. Nah, kalau masak cukup keluarga itu. Iya. Itu ngawati apa itu? Cucu saya itu. Gitu ya. Iya, ditinggal kerja. Semuanya kan ya ada. Iya. Memang waktu pandemi yang mulai tanggal 2 kemarin kan? Iya. Itu jalannya sepi sekali kan? Iya. Seperti kemarin karena Iya. itu jangan sampaikan wisata mungkin di wilayah Magelang khususnya Iya. itu kan zona yang memang zona merah. Iya. Kita ya malah maklum ya. Ya kan. Betul pemerintah yang. Nah, ini loh tentang apa ya, zona merah. Apakah sampean yang belum percaya virus corona itu masih juga belum percaya? Banyak apa yang telah jadi korban, jadi pasien di rumah sakit pun konon enggak bisa menampung, terus bikin rumah sakit darurat di Solo itu juga. Tempo hari Mas Ganjar ke Solo ya mengunjungi tempat itu karena trennya COVID-19 ini meningkat. Apakah sampean masih tidak percaya juga? Apakah sampean masih mengabaikan mengikuti prokes 5M? Mikir. Jadi untuk tetap hidup sehat, tidak terpapar COVID-19 dan varian barunya Delta, ikuti prokes 5M. Kita harus ya membiasakan hal-hal yang cuci tangan pakai sabun. Kenapa pakai sabun? Karena sabun itu kandungannya zat basa membunuh kuman. Cuci tangan sering-sering ya kan. Islam itu kan sebenarnya sudah mengajarkan soal toharo ya kan. Wudu, sholat, kalau mau sholat itu kan sholat 5 waktu ya wudunya 5 kali. Nah, itu kan Islam sudah mengajarkan. Tidak hanya cuci tangan ya kan. Itu loh. Itu kan rukun-rukunnya berwudu ya kan. Iya. Betul. Jadi ikuti saja prokes 5M. Pakai masker itu ya. Masker ya, sekarang ini masker kan murah, tetapi kalau pas ada bagi-bagi masker dari pihak berkompeten ya terima dan dipakai. Nah, itu saja ya vlog Mbah Poros dari Dusun Paraan, Desa Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, untuk semua viewer semua yang masih setia mengikuti channel Poros Borobudur. Salam dari Mbah Poros. Terima kasih atas silaturahim Mbah Poros atau Mbah Untung. Mudah-mudahan silaturahim ini dari Amin.
Amin. Amin.